Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Ibu Yesi Sutomo dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Nasib Manusia. Berdasarkan Pengkhotbah 2 ayat 12-16 bersama saya Theophilus Nathanael. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama bersatu di dalam doa. Ya Roh Kudus, Sang Sumber Kehidupan, kami mohon tuntunan-Mu dan bimbingan-Mu, agar apa yang kami baca dapat kami lakukan dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ilhamilah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yang menjadi pusat perenungan kita terambil dari Pengkhotbah 2 ayat 15. Demikian bunyinya. Aku pun berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Apa gunanya aku dulu begitu berhikmat? Teens, ada sebuah prinsip kepasrahan hidup yang seringkali diidentikan dengan menerima nasib atau keadaan apa adanya. Istilahnya adalah nerimo. Dan prinsip ini bisa memengaruhi cara berpikir dan bertindak kita. Misalnya saat kita mendapatkan nilai ulangan, nilainya jelek, atau mungkin kita gagal dalam melakukan sesuatu. Ya udah, pasrah aja, nerimo saja. Sudah begitu nasibnya. Juga saat mengalami perundungan, bullying, kita diam saja. Karena merasa itu sudah menjadi nasib kita. Teens, dalam teks ini kata nasib berasal dari kata mikreh dalam bahasa Ibrani. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Emanuel Gerrit Singgi, Di Bawah Bayang-Bayang Maut, Profesor Singgi mengatakan bahwa nasib dalam konteks pengkhotbah di sini terbatas maknanya dalam lingkup kematian saja. Jadi tidak semua hal dalam kehidupan kita adalah nasib. Manusia bisa dan harus melawan apa saja kecuali kematian. Itulah nasib manusia. Dan fakta ini tentu membawa perspektif yang baru ya teens. Bahwa hal-hal buruk yang mungkin selama ini kita nerimo begitu saja, karena kita anggap sebagai bagian dalam hidup kita, sekarang perlu kita pikirkan kembali dan perjuangkan untuk mengubahnya. Kita perlu ingat teens bahwa kematian memang tidak bisa kita lawan ataupun tolak. Sehingga hanya kematianlah satu-satunya yang harus kita nerimo sebagai nasib kita. Namun untuk hal lainnya dalam hidup ini patutlah kita upayakan semaksimal mungkin. Kita harus berusaha mengubah hal-hal yang bisa kita ubah untuk menjadi lebih baik. Jangan sekedar pasrah atau nerimo saja. Misalnya bila teman kita merundung kita, membuli kita, itu bukan nasib kita. Kita perlu menghadapinya dan mencari cara terbaik untuk menghindarkan diri, untuk melawan dari bullying tersebut. Jika kita gagal dalam pelajaran sekolah, kita perlu belajar lebih giat dan tekun lagi.
Ayo teens, kita ingat, selain kematian, berbagai hal lain masih bisa kita upayakan dan kita ubah. Marilah kita terus berusaha. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur bahwa firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami untuk terus bertekad yang kuat, tidak menyerah saat menjalani kehidupan kami. Juga kami diundang untuk menerima fakta bahwa manusia pada akhirnya akan mati. Di dalam kehidupan kami ini Tuhan, tuntunlah kami untuk bisa terus bersemangat, terus memiliki tekad untuk bisa menjalaninya dengan baik. Tuntunlah dan tolonglah kami, ya Allah. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lainnya. Tuhan memberkati kita semua.